Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Shalom. Hari ini kita memasuki masa-masa penantian kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus yang kedua, atau masa Advent yang kedua. Penyalaan lilin Advent yang kedua melambangkan persiapan menyambut kedatangan Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat-Nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur di minggu-minggu Advent ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk setiap kita. Bagaimana jika Yesus tidak datang ke dalam dunia ini, saudara? Kita akan terus hidup di dalam dosa. Kita akan terus berada di dalam dosa. Namun kita bersyukur Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk setiap kita. Mari kita menyembah Dia, kita tinggikan Dia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dialah Yesus, Allah Immanuel. Dialah Yesus, Allah Immanuel. Dialah Yesus, Juru Selamat dunia. Dialah Yesus, sumber pengharapan bagi yang percaya padanya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Penasehat Ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dialah Yesus, Allah Immanuel. Dialah Yesus, Juru Selamat dunia. Dialah Yesus, sumber pengharapan bagi yang percaya padanya. Dialah Yesus. Dialah Yesus, Allah Immanuel. Dialah Yesus, Juru Selamat dunia. Dialah Yesus, sumber pengharapan
percaya padanya. Saudara, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Seperti pujian yang kami naikkan ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh menyadari, memahami, dan kami meyakini bahwa Engkau sudah datang ke dalam dunia ini untuk setiap kami. Engkau datang ke dalam dunia ini, Engkau lahir di dalam dunia ini untuk kami orang-orang yang berdosa ini ya Tuhan. Agar kami orang-orang yang seharusnya binasa di dalam kekekalan, tapi di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, kami memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin terus memuji Tuhan. Kami ingin terus meninggikan Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang layak menerima pujian, penyembahan bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang disenangkan melalui setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dari awal sampai akhir, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk. Saudara, kita sungguh-sungguh memahami, menyadari bahwa Tuhan ingin kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Tetapi seringkali kita yang tidak menjadi serupa dengan Dia, namun kita menjadi semakin serupa dengan dunia ini. Oleh karena itu pada saat ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam pengakuan dosa. Kita akan mengakui segala dosa kesalahan kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa setiap dosa-dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan, Tuhan mengetahuinya. Mungkin teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita tidak mengetahui dosa-dosa kita, tidak mengetahui kesalahan kita. Tapi Dia, Allah yang Maha Tahu, Dia mengetahui setiap dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa kita membuat kita tidak mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Oleh karena itu saat ini kita akan datang kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa kepada Tuhan, dan sebelum kita masuk ke dalam pengakuan dosa kita, mari kita menyanyikan satu lagu. Berkat-Nya yang terajaib telah diberi oleh-Nya di dalam hati manusia. Allah kau tinggallah, dunia yang penuh dosa tak dengar datangnya. Hanya pada hati lembut Ia masuk dalamnya. Bayi kudus Betlehem, ku mohon padamu, hapuskan segala dosaku, beriku hati baru. Terdengar sorak-sorai bala tentara surga, karena manusia berdosa berpaling padanya. Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu, ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Mari dengan kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan selama seminggu ini kepada Tuhan, yang tidak menyenangkan Tuhan, yang mendukakan Tuhan. Kita akui kepada Tuhan dan kita minta Tuhan perbaharui setiap kita. Kita datang kepada Tuhan.
Ya Tuhan Bapa di surga, inilah pengakuan kami akan segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyadari melalui masa-masa Advent ini kami diingatkan kembali bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini untuk kami orang-orang yang berdosa, untuk menebus kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan sebagai milik kepunyaan Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau menginginkan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Tapi ampuni kami Tuhan, jikalau Engkau mendapati kami bahwa kami semakin hari bukan semakin serupa dengan Tuhan, namun semakin hari malah semakin serupa dengan dunia ini. Kami berdosa kepada Tuhan, baik melalui pikiran-pikiran kami ya Tuhan, melalui tutur kata perkataan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, bahkan melalui tindakan-tindakan kami yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan menyakiti sesama kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan bahkan kami juga tahu firman Tuhan berkata kepada setiap kami, jikalau sesuatu itu baik untuk kami lakukan, tetapi kami tidak melakukannya, kami juga menyadari bahwa itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami sadar kami adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan, tapi kami sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Dan tolong kami Tuhan untuk kami dapat meresponi anugerah Tuhan ini dengan kami hidup semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Kami memohon Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kami, memampukan kami untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah pengakuan dosa-dosa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah memohon. Amin. Saudara, bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, ada jaminan pengampunan dosa bagi setiap kita yang terambil dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari dengan penuh keyakinan kita mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan duduk. Saudara, saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita akan masuk ke dalam penyampaian firman Tuhan. Kita akan semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan untuk hidup kita, diri kita semakin serupa dengan Tuhan. Ku tahu satu nama yang terindah, yang Maha beritakan. Di malam sunyi, di tempat sepi, Dia telah dilahirkan. Nama terindah yang menebuskan dosa, nama terindah, nama terharu, Yesus Kristus namanya. Ku tahu satu nama yang terindah, namanya Sang Baik Kudus. Bintang berseri, malak memuji di tempat maha
menghapuskan dosa, nama terindah, nama terharu, Yesus Kristus namanya. Doa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur Tuhan, beberapa minggu terakhir ini senandung pujian Natal menjadi senandung yang kami naikkan di dalam ibadah beberapa minggu terakhir ini. Kami bersyukur karena masa Advent telah tiba dan hati kami bersuka cita Tuhan ketika kami memasuki masa-masa ini. Karena masa Advent menjadi sebuah masa keteduhan, sebuah masa di mana kami dibawa kepada Tuhan. Sebuah masa di mana kami diingatkan ada kedamaian, ada harapan, ada sukacita, dan ada kasih yang Tuhan siapkan bagi kami. Terlebih Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak bisa menjadi jaminan daripada hidup kami. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami bersyukur karena Tuhan datang ke dalam dunia. Dan Tuhan yang di dalam masa-masa Natal ini kami rayakan. Dan Tuhan hamba sungguh berdoa di dalam minggu-minggu ini melalui puji-pujian, senandung pujian Natal. Melalui perenungan firman. Dan melalui setiap komponen-komponen apapun itu, baik di dalam kebaktian minggu ibadah seperti ini, ataupun di dalam mungkin ketika kami menonton acara televisi atau kami berkesempatan ada di satu tempat dengan ada begitu banyak ornamen Natal, kami sungguh boleh diingatkan untuk sesaat kembali kepada Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, dan mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Karena itu hamba berdoa, Tuhan berkati saat ini, Tuhan nyatakan anugerah-Mu dan kami boleh kembali dikuatkan, diteguhkan oleh Engkau sendiri. Berkati hamba-Mu dan berkati seluruh connection internet sehingga jemaat yang di rumah pun mereka mengalami anugerah-Mu. Dan siapkan hati kami, tenangkan hati kami. Dijauhkanlah dari segala gangguan yang mengganggu kami untuk menikmati Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa, kami memohon pada Engkau. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah kembali. Saudara, tanpa terasa hari ini kita masuk dalam Advent yang kedua. Saudara, dan saya tidak tahu bagaimana dengan perasaan saudara, tetapi ketika duduk menikmati sejak awal puji-pujian berkaitan dengan Christmas, puji-pujian yang mengingatkan akan kedatangan Tuhan. Saudara, saya pribadi itu menjadi sebuah sukacita, menjadi sebuah kedamaian, menjadi sebuah ketenangan sendiri yang Tuhan berikan. Dan saudara, hari ini dalam Advent yang kedua kita akan berbicara mengenai Kristus yang datang memberikan sebuah damai, ya, sebuah kedamaian yang sejati. Kristus yang datang memberikan damai kepada setiap kita. Saudara, kita akan melihat dari kitab Yesaya, kita akan melihat dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-9. Atau dari pasal 8 ayat 23 hingga pasal 9 ayatnya yang ke-6, ya. Yesaya pasal 8 ayat yang ke-23 hingga pasal 9 ayat yang ke-6, atau pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, tergantung. Memang ini ada versi yang menyebutnya ini pasal 8 ayat 23. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit ini. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang berdiam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan.
Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ayat yang kelima atau ayat keenam. Sebab sesungguhnya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atasnya dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasar dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ayat yang kelima atau ayat yang keenam saya akan bacakan sekali lagi. Ini adalah nubuatan daripada Yesaya berkaitan dengan kedatangan Kristus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atasnya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara, kalau saudara mendapatkan kesempatan ya berjalan ke atau visit ke negara-negara di Eropa, saudara, ya memang masa-masa COVID ini kita tidak punya kesempatan jalan-jalan. Kalau saudara punya kesempatan jalan, saudara, itu adalah salah satu bagian daripada peta daripada negara di Eropa. Ada Jerman di situ, ada Belanda, ada Prancis agak di bawah, ada kemudian sebelah kanan saudara ada London di situ, dan saudara di tengah-tengahnya itu ada Belgia, ya ada Belgia di situ. Maksudnya bukan tengah-tengah persis ya, tapi kurang lebih tengah-tengah ada daerah Belgia di situ. Nah, saudara, kalau saudara visit ke Belgia, saya berharap saudara bisa visit ke satu tempat yang ada saya kasih titik di situ, ya. Itu adalah satu tempat yang disebut dengan tempat daerah Christmas Truce, ya. Jadi kalau kita ke Belgia biasanya kita visit itu Manneken-Pis, itu satu simbol daripada Belgia. Kalau kita ikut tur biasanya ke gambar ada anak, saya nggak tahu ada sejarahnya ya, ada anak kecil yang lagi pipis begitu. Ya, dan biasanya pasti foto di situ ya kalau ke Belgia, ya itu daerah disebut dengan Manneken-Pis ya. Tapi saudara kalau ke Belgia, saya berharap saudara tidak hanya berhenti ke tempat tersebut, karena memang foto itu seperti simbol, seperti landmark daripada Belgia. Saudara, tetapi daerah yang saya kasih titik di situ, lingkar di situ, itu ada satu daerah yang sangat penting di dalam sejarah ya, dan dikenal dengan the Christmas Truce ya. Jadi apa maksudnya? Saudara, sebenarnya di daerah itu pada tahun 1914 ya, itu ada ada beberapa foto sebenarnya, tapi ini foto yang sangat terkenal sekali. Itu salah satu koran Daily Mirror di Inggris yang kemudian memuat foto tersebut. Saudara, tahun 1914 akhir dan khususnya 1915 awal, jadi foto-foto itu tuh kemudian muncul sangat marak sekali ya di koran-koran yang ada di dunia. Saudara, sebenarnya apa yang terjadi? Kita tahu 1914 itu terjadi sekitar bulan Juli, sebenarnya itu terjadi saat Juli atau April terjadi peperangan mulai daripada Perang Dunia Pertama. Ya, jadi antara pihak sekutu ya dan kemudian pihak daripada Jerman dan sebagainya, itu terjadi mulai awal sejarah Perang Dunia Pertama. Nah, saudara, ketika perang itu sudah mulai terjadi berbulan-bulan, saudara, dan tentu saja mereka tidak tahu perang itu akan berlangsung berapa lama. Sejarah akhirnya menunjukkan perang itu berlangsung kurang lebih 1914 sampai 1918, Perang Dunia yang Pertama. Nah, saudara, ketika menjelang Christmas itu sebenarnya Paus yang ada pada waktu itu, Paus Benediktus, setelah meminta supaya semua tentara itu dikasih holiday break supaya Christmas. Tetapi yang namanya perang, ya mana bisa Christmas begitu. Perang adalah perang. Nah, saudara, sehingga himbauan daripada Paus itu, negara-negara yang bertikai khususnya di medan perang, salah satu bagian adalah pasti Jerman dan kemudian Inggris, saudara, mereka menolak. Ya, jadi usulan itu adalah usulan yang tidak diterima. Tetapi
menarik sekali di dalam sejarah dicatat ketika bicara mengenai tadi, gambar tadi, Christmas truce tadi, saudara dicatat bahwa pada tanggal 24 Desember, jadi Christmas Eve, ya, ketika mulai Christmas Eve, maka khususnya itu diawali dengan tentara Jerman, mereka itu mulai nyanyi lagu-lagu Christmas. Jadi Christmas caroling itu mulai mereka nyanyikan. Mereka nyanyikan lagu Silent Night, ya, Heilige Night, yaitu di dalam bahasa Jermannya. Jadi mereka nyanyikan lagu Silent Night, mereka nyanyi lagu-lagu Christmas. Saudara, dan menarik sekali ketika mereka mulai nyanyi lagu Christmas, tentara yang ada di seberang di situ, ya, tentara yang ada di sebelah sekarang itu mereka dipisahkan oleh satu daerah yang disebut sebagai daerah yang tidak bertuan lah gitu. Itu daerah perbatasan, peperangan, nggak boleh saling menyeberang seperti itu. Nah, saudara, ketika tentara daripada Inggris kemudian mendengar mereka nyanyi lagu Christmas, mereka juga mulai ikut nyanyi lagu Christmas. Tapi tentu saja bukan bahasa Jerman, mereka bahasa Inggrisnya. Jadi mereka nyanyi versi Inggris, mereka nyanyi versi Jerman. Dan menarik sekali, Christmas caroling itu membuat sebuah suasana teduh. Ingat, ini dalam suasana perang. Sudah beberapa bulan dan tidak ada persetujuan untuk gencatan senjata. Saudara, ketika mereka mulai nyanyi, mereka mulai saling dekat seperti itu, tapi tetap ada space. Ya, saya nggak tahu space-nya tuh berapa gede. Makanya itu ada petanya di situ. Kalau saudara ke Belgia, jangan lupa ke tempat tersebut, itu tempat historik. Jadi ada perbatasan di situ. Mereka mulai nyanyi dan menarik sekali. Ketika mereka mulai nyanyi, akhirnya mereka mulai melangkah melewati batas tersebut. Ya, mereka mulai melangkah melewati batas tersebut. Saudara, yang awal sejarah mencatat itu adalah tentara Jerman. Ketika mereka mulai melewati langkah, tentara Inggris itu ketika mulai melihat, mulai ragu-ragu. Ini strategi perang atau apa-apaan nih? Ya, karena kalau ketipu dikit ini kan bahaya. Ya, ini kan bahaya. Kalau mereka lengah dikit ini bahaya. Karena tentara Jerman itu kemudian melangkah. Tapi tentara Inggris melihat kayaknya mereka kagak bawa pegang senapan lah begitu ya. Tidak pegang senjata gitu. Sehingga tentara Inggris mulai ngelihat, dan ini kan nyanyinya juga nyanyi lagu Natal ya. Kayaknya nggak terlalu klop. Nyanyi lagu Natal pegang senjata begitu ya. Nyanyi lagu Natal sambil senjatanya dihadapin ke orang. Rasanya nggak cocok begitu. Nah, saudara, akhirnya mereka ngelangkah dan ternyata menarik sekali itu menjadi sebuah sejarah yang mencatat tentara Jerman, tentara Inggris akhirnya mengucapkan selamat Natal satu sama lain. Dan gambar-gambar ini kemudian mulai muncul ya. Mereka main bola bareng ya. Ini lagi suasana perang. Jadi 24 Desember dan kemudian diikuti 25 Desember mereka ngumpul bareng. Mereka main bola bareng. Makanya itu ada satu patung monumen daripada Christmas truce tersebut. Dan kalau saudara perhatikan di bawahnya tuh ada bola ya. Jadi ketika salaman dua tentara tersebut, di bawahnya itu ada bola. Jadi ini ada satu simbol. Dan itu foto mereka main bola itu menjadi foto yang kemudian juga heboh. Dan kemudian dikisahkan juga bahwa mereka tuh saling, karena pas itu di daerah sana seperti ada kayak pohon-pohon Natal kecil, mereka potong, mereka saling memberikan pohon Natal. Dan saudara, mereka berbagi pokoknya segala makanan yang ada. Mereka berbagi dan mereka bersuka cita 24 dan 25 Desember. Nah, 26 perang lagi sih memang ya. Tapi intinya 24 dan 25 Desember adalah mereka break ya. Dan itu tidak disuruh, Paus minta, tidak disetujui. Tetapi karena Christmas Eve, ya, Christmas Eve itu membuat perang dunia pertama itu harus break. Dan ini sejarah satu-satunya. Dan ini tanpa terkontrol. Saudara, sehingga beberapa catatan menarik ya, kisah ini kemudian di dalam history.com dia kemudian berkata bahwa bahkan dunia pun ya, dunia yang ada dalam sebuah peperangan, mereka tidak bisa mendestroy the spirit of Christmas. Jadi dunia yang ada dalam peperangan itu tidak dapat destroy, tidak dapat menghancurkan the spirit of Christmas, yaitu spirit kedamaian tersebut. Saudara, dan seorang letnan daripada Jerman yang
ada pada waktu itu. Dia berkata, kalau ingat masa itu, wah betapa indahnya, betapa agungnya, ya. Tapi betapa anehnya. Jadi salah satu, wah menggetarkan, tapi sisi lain aneh juga begitu loh. Ini karena cuma 24-25, setelah itu perangan lagi. Dan perang sungguhan loh, ini bukan perang main-main. Ya. Tapi ini salaman Christmas juga sungguhan. Ya, Christmasnya sungguhan, perangnya sungguhan. 24-25 Desember sungguhan, nanti 26-nya juga sungguhan. Tembaknya beneran begitu loh, jadi nggak tahu berapa yang mati deh. Ya. Tetapi di sini kita melihat bahwa realitas Christmas membuat mortal enemy, ya, musuh bebuyutan begitulah. Musuh bebuyutan itu menjadi teman, Saudara, ini sejarah yang menarik bukan? Ini sejarah yang menarik. Ketika berbicara mengenai Christmas, ini sebuah realitas yang menarik ketika bicara mengenai damai yang kemudian Yesus berikan. Damai yang kemudian Allah berikan di tengah-tengah kita. Saudara, dan Yesus di dalam satu bagian di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-14 ayat 27, Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan Yesus kemudian melanjutkan begini. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia padamu. Karena itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, Yesus berkata damai sejahtera ku berikan, ku tinggalkan padamu. Dan ini berbeda dengan dunia. Ini berbeda dengan dunia. Dan karena itu kamu tidak perlu gentar. Saudara, saya hendak mengajak kita melihat lebih lanjut kalimat ini dan mengkaitkan dengan realitas Yesaya pasal 9, Prince of Peace tadi, dan kemudian mencoba memahami. Sebenarnya ketika bicara mengenai kedamaian, ketika bicara mengenai damai yang Yesus berikan itu seperti apa damai yang Yesus berikan itu? Saudara, di dalam kalimat ini setidaknya kita melihat Yesus berkata, peace I live with you, dan my peace. Jadi ada sebuah penekanan damaiku, damai sejahteraku. Dan jelas sekali dalam ayat ini Yesus bicara mengenai damai sejahtera dia yang berbeda dengan damai dunia. Damai sejahtera dia yang berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Clear, Yesus berkata seperti itu. Damai yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Sehingga dunia juga ada sodorin damai, tapi Yesus memberikan sebuah damai yang berbeda. So dalam konteks inilah saya ingin mengajak kita melihat setidaknya, boleh saya katakan ada 3 kategori daripada realitas kedamaian. 3 kategori. Kategori pertama adalah apa yang disebut dengan physical peace. Sebuah kedamaian secara fisik. Nah, kalau kita melihat dalam konteks Yesaya pasal 9, ya. Konteks Yesaya pasal 9, maka jelas sekali Yesaya itu sedang berbicara berkaitan dengan physical peace. Ketika kita kembali kepada Christmas truth tadi, itu juga clear, bicara mengenai physical peace. Setidaknya Christmas itu ada di tengah-tengah sebuah realitas dunia yang berperang, dunia yang bermasalah. Nah, kalau kita melihat dalam kisah daripada Yesaya, maka konteks Yesaya itu bangsa Israel berada dalam pembuangan dan bangsa Israel berada dalam gelombang pembuangan, dan itu terjadi penekanan terus-menerus. Dan sejarah mencatat di dalam masa-masa Yesaya tersebut kurang lebih ada 4 periode, 4 masa di mana kekejaman, di mana segala hal kekejian yang dilakukan oleh bangsa Asyur kemudian menekan, kemudian menjajah, kemudian proses pembuangan itu ke Babilonia itu kemudian terjadi. Jadi ini adalah konteksnya. Konteks daripada Yesaya adalah konteks masa pembuangan. Konteks ada 4 periode berturut-turut penganiayaan, tekanan kemudian dilakukan dari bangsa Asyur kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel berada dalam kondisi tidak berdaya. Sehingga dalam konteks seperti ini kata Prince of Peace lalu muncul. Jadi konteks Prince of Peace adalah muncul di dalam sebuah masa pembuangan, sebuah masa penganiayaan, sebuah masa kekejian, sebuah masa bukan hanya 1 kali tapi 4 kali, sebuah periode yang panjang yang terus menerus.
kemudian terjadi di dalam konteks penganiayaan, penindasan tersebut. Saudara, dan inilah berita Christmas. Dan bahkan kalau kita melihat, ternyata apa yang menjadi nubuatan daripada Yesaya itu sampai saat ini boleh kita katakan bahwa orang-orang atau Israel adalah negara yang tidak pernah lepas daripada konflik, daripada peperangan. Beberapa tahun yang lampau dan saya percaya sampai saat ini ya. Cuman ini peristiwa saya lupa berapa tahun yang lampau ketika saya terakhir ke Israel. Saudara, maka ada masuk di daerah Palestina tersebut ya. Saudara, maka masuk ada satu daerah tertentu itu Israel, tapi juga ada tentara Palestina di sana, dan itu kita masuk dan itu seperti ya bukan seperti, ya memang betul itu daerah tetap masih menjadi sebuah daerah potensi ketegangan terjadi. Sehingga yang namanya tentara, yang namanya tank, yang namanya segala prajurit itu ada di situ. Dan kami kemudian dikatakan, ya sudah, pokoknya kamu masuk ke hotel jangan keluar lagi dah. Ya. Jangan mau cari Indomie lah, Indomie nggak ada sih ya. Mau cari apa tuh begitu ya? Kalau kelaparan malam lah begitu. Pokoknya nggak boleh pergi keluar. Udah masuk hotel, selesai malam itu, nanti besok baru dibawa keluar lagi, ya sudah ke tempat yang lain. Ada daerah yang masih daerah konflik. Israel zaman Yesaya sampai saat ini masih konflik. Dan dalam kondisi konflik, berita Prince of Peace, berita Natal diberitakan. Nah saudara, ini adalah sebuah realitas damai yang kita harus mengerti. Apakah Yesus datang membuat tidak ada perang? Apakah Yesus datang membuat tidak ada konflik? Saudara, kalau saudara berpikir di dunia ini bisa murni tidak ada konflik, the true physical peace, maka harus saya katakan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah mimpi. Dunia di mana kita berada adalah dunia yang penuh dengan konflik. Dunia yang kita berada adalah dunia yang penuh dengan peperangan. Dunia di mana kita berada adalah dunia yang penuh dengan masalah. Dan itulah sebabnya Alkitab berkata, dunia ini bukan rumahku. Rumahku adalah di sorga nanti, tempat di mana tidak ada permasalahan sama sekali. Tetapi sepanjang kita ada dalam dunia ini menjadi part daripada realitas hidup. Dan Yesus tidak berkata physical peace akan diselesaikan di sini, akan diselesaikan nanti. Tapi ketika dia datang kedua kali, dan kemudian kita akan sampai pada sorga yang mulia. Masa Advent, masa Natal, ketika kita bicara mengenai damai, maka kita berhadapan dengan realitas konflik, realitas perang, dan kita menyadari Tuhan, dunia ini bukan rumahku. Aku menuju kepada Engkau yang adalah sumber kedamaian tersebut. Sumber kedamaian tersebut. Saudara, realitas tahun ini menjadi realitas yang kemudian semakin menunjukkan bukan dunia bukan rumah kita. Ibadah hari ini, kecantikan saudara dandan di rumah menjadi hilang karena saudara harus pakai masker. Entah masker mau model apapun ya. Ini kan kalau foto begini kan lucu juga. Ini tadi saya juga hampir khotbahnya udah kayak begini begitu loh jadinya. Iya kan? Saudara, inilah dunia kita. Dunia yang tidak menjadi sebuah tempat. Ada sukacita, ada damai di sana sini, tidak. Tetapi berita Natal diberikan supaya kita melihat kepada Kristus. Dan tentu saja menurut saya, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengupayakan namanya physical peace itu. Meskipun kita tahu tidak akan mungkin, tapi kita boleh berharap sedikitlah bisa terjadi. Seperti 24-25 Desember dalam Christmas Trust tadi. Meskipun 26 perang lagi begitu ya. Tapi harus diupayakan. Harus diupayakan. Kalau itu bergantung pada diri kita, apalagi saudara dan saya mengalami cinta Tuhan, anugerah Tuhan, ingat, kita tidak dipanggil untuk berperang. Kita dipanggil untuk mengupayakan kedamaian. Kita dipanggil untuk berdoa bagi kedamaian. Dan kalau kita bisa berbagian, upayakan itu, upayakan itu. Tetapi berita Natal dan damai Natal adalah damai yang juga menunjukkan sebuah realitas bahwa jangan sampai engkau dan saya kecewa dan frustasi
Karena damai itu tidak ada. Bahkan saya catat di situ. Bahkan di dalam gereja sekalipun. Bahkan dalam gereja sekalipun. Berita Natal adalah berita yang mengingatkan. Engkau mengalami kekecewaan dengan gereja? Atau bahkan engkau mengalami kekecewaan dengan hamba Tuhan. Dan jangan-jangan saudara sudah ada yang kecewa dengan saya. Meskipun baru beberapa bulan dan saya jadi gembala online selama ini begitu. Tapi sangat mungkin saudara sudah kecewa, ya. Ada kecewa karena kok begini sih, kok begini sih, kok begini sih. Saudara, di tengah-tengah berita Natal, saya harus berkata bahwa jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecewa. Karena berita Natal adalah berita mengenai Kristus. Bukan berita mengenai physical peace semata. Bukan berita mengenai orang per orang. Bahkan saudara, kalau saudara melihat dalam catatan Alkitab ada mencatat beragam peristiwa yang mengiringi kisah Natal. Salah satu peristiwa adalah peristiwa yang diekspresikan dalam gambar ini. Ada saudara bisa menebak kira-kira gambar ini kalau dikaitkan dengan peristiwa Natal, kisahnya mengenai apa? Saudara, ini adalah salah satu lukisan berkaitan dengan kisah yang mengiringi kisah Natal. Yaitu kisah ketika Herodes melakukan terhadap anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Itu salah satu story Natal. Kisah Natal adalah kisah tangisan daripada sang ibu, daripada anak-anak yang dibunuh. Anak-anak ini seakan-akan menjadi korban daripada realitas Herodes yang merasa terancam dengan kedatangan Yesus. Tapi ini adalah part daripada story daripada kisah Natal. Saudara, sehingga kalau kisah Natal yang pertama adalah kisah yang juga bicara mengenai kisah tragis. Sehingga harus saya katakan Herodes pada zaman ini pun tetap ada. Tetapi berharap saudara dan saya tidak jadi Herodes. Jangan sampai saudara dan saya sebagai orang-orang percaya menjadi Herodesnya. Yang membuat orang-orang tidak damai. Yang membuat orang-orang tidak mengalami anugerah Tuhan. Karena ingat, poin pertama tadi, kita harus sungguh-sungguh mengharapkan dan mengupayakan. Tetapi, kalau kita sudah sungguh-sungguh mengharapkan dan mengupayakan, dan engkau berhadapan dengan kekecewaan, engkau tetap berhadapan dengan orang-orang yang sengaja mungkin tetap melakukan hal yang tidak benar. Natal kali ini saya berkata, janganlah kecewa. Janganlah kecewa. Janganlah kecewa. Saudara, ini adalah kategori yang pertama. Ketika bicara mengenai damai, maka damai itu pertama kita bisa lihat dalam kategori physical peace. Tapi ada kategori yang kedua, yaitu kategori psychological atau emotional peace. Jadi, saudara, beberapa tahun terakhir ini ada sebuah gerakan berkaitan dengan peaceful atau mindfulness, ya, berkaitan dengan saudara, ini adalah mix daripada pendekatan psikologi, daripada cognitive behavioral therapy, dan juga dengan kebangkitan agama-agama timur. Jadi sangat marak misalnya zaman ini dengan yang namanya meditasi. Sangat marak itu. Jadi meditasi itu menjadi sebuah komoditi sebenarnya. Banyak orang kemudian melakukan meditasi. Saudara, dan karena memang kenapa? Ya meditasi membantu ternyata di tengah-tengah dunia yang stres. Dunia yang capek, dunia yang letih, kita depresi begitu loh. Dan meditasi itu menjadi bagian yang membantu. Saudara, dan meditasi adalah sebuah movement yang kemudian berkaitan dengan psychological atau emotional peace. Kita damai dengan diri kita, jiwa kita, emosi kita. Nah saudara, di dalam peaceful mind movement ini, saudara, maka penekanan mereka itu jelas untuk mengajak kita menenangkan pikiran, menenangkan emosi negatif dalam mengatasi stres dan depresi. Ya, jadi ini adalah sebuah pendekatan yang kita diajarin cara-caranya. Kita diajarin pendekatannya untuk bagaimana menenangkan diri. Saudara, dan sebenarnya kebanyakan kita lakukan itu. Saudara, tadi pagi ketika bangun mempersiapkan, biasanya persiapan khotbah saya
pasti sehari sebelumnya udah selesai semua. Lalu kemudian pagi-pagi sebelum khotbah seperti saya udah bangun untuk siap lagi, dan biasanya terjadi beberapa perubahan di sana sini. Nah saudara, tadi ketika saya udah siapin, saya udah save semua, sudah oke semua, udah make sure semua. Jadi udah kirim email, udah save di flash disk. Sekarang menjaga kemungkinan terjadi satu kondisi problem. Ya lalu saya udah pikir, oke, saya udah siap-siap lagi untuk mau beres-beres secara fisikal untuk datang ke gereja. Pas saya lagi beres-beres, tiba-tiba saya keingat, kayaknya saya gambar agak kurang sih begitu loh jadinya. Ya mestinya ada gambar supaya jangan cuma teks doang. Jadi saudara, ketika muncul statement itu, beat daripada jantung saya itu mulai tek 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 tek. Jadi mulai terjadi sebuah dimensi ketegangan di situ. Saudara, tapi otak saya berkata, udah, tenang aja. Selalu tinggal ambil gambar ini kok. Searching Google, paling mentok-mentok 3 menit, 5 menit selesai. Dan kalau 3 menit, 5 menit selesai, lu masih punya waktu banyak. Gak usah pusingin. Tensi beat daripada jantung saya reduce. Karena konsep itu kemudian muncul. Nah ini adalah sebuah pendekatan cognitive behavioral therapy. Sebuah pola kita bisa counter untuk menenangkan stres kita. Tapi ketika itu mulai terjadi, tiba-tiba muncul lagi begitu. Lu mesti buru-buru loh. Ya, lu mesti buru-buru begitu loh. Nah ini muncul lagi, beatnya naik lagi. Tapi saya kemudian berkata, sudahlah, jemaat udah pinter-pinter, gak kasih gambar juga gak apa-apa kok begitu loh jadinya. Jadi beat saya turun lagi begitu. Nah saudara perhatikan di sini, saya mau berkata, inilah sebuah pendekatan daripada emotional peace, itu bisa urusan di sini. Bisa urusan di sini. Ya kita bisa tambahkan dengan konsep doktrin. Percayalah Allah berdaulat. Lu khotbah jelek pun kalau Roh Kudus bekerja semua akan mengerti dengan baik. Ya. Jadi bisa aja sih bukan rasionalisasi, teologisasikan begitu loh. Ya. Nah jadi itu bisa main di sini. Tapi ini adalah pendekatan emotional peace. Dan ini kalau seorang yang semakin matang bisa. Seseorang yang semakin dewasa bisa. Tapi kalau seorang yang bawaan dari kecil stres melulu, nggak bisa tuh kayak begitu. Jadi mulai berpikir misalnya tadi, waduh saya belum kasih gambar. Kalau saya kan udah tenang aja, paling buat 3-5 menit selesai. Kalau gambar nggak ada, jemaat udah pinter-pinter. Tapi kalau orang yang kebiasaan stres ketika berkata, wah nggak ada gambar. Pola berpikir yang muncul apaan? Wah cilaka, khotbah gue udah siap berjam-jam, mereka nggak ngerti. Jadi larinya ke negatif. Jadi ini emotional peace, ini psychological peace. Kalau saudara dan saya yang punya kemampuan emosional yang baik, kemampuan psychological yang baik, kita bisa mereduce ya ketegangan-ketegangan ini, ketidakdamaian ini dengan baik. Saudara, tetapi permasalahan daripada pendekatan ini, permasalahan daripada emotional peace adalah kita berhadapan dengan semampu-mampunya kita tuh punya limitasi. Dan kita berada di dunia yang tadi saya katakan, no place of peace. Ini adalah place of conflict, place of war. Nggak ada sama sekali. Mau peace pun 24-25 aja, Desember doang. Setelah itu perang lagi. Jadi emotional peace, meditasi yang saudara lakukan, cognitive behavioral theory yang saudara, terapi yang saudara bisa lakukan, saudara semuanya orientasi kepada diri dan akan berakhir pada satu fakta. Satu waktu kita akan capek. Kita akan letih. Saudara, siapa di antara kita yang tidak capek? Siapa di antara kita yang tidak letih? Kita letih dengan hidup bukan? Kita capek dengan hidup bukan? Aduh Tuhan, ketemu orang kayak begini, suami kayak begini, istri kayak, gue udah sabar. Mau sabar sampai kapan lagi Tuhan? Ini masa Natal saya udah sampai puter lagu Christmas terus. Supaya harap dengar lagu Natal tuh lebih damailah diri dia. Kagak damai-damai. Tuhan dia waktu datang gue udah doa, minta tolong, udah doa puasa, mau doa kayak apa lagi Tuhan? Ini macam kayak begini, ini gak bisa dibuat apa-apa. Nah saudara, kita akan berada pada titik capek. Kita akan berada pada titik letih. Kita akan pada titik kita give up. Tuhan gak bisa apa-apa lagi.
Nah saudara, physical peace ke emotional peace, kalau kemudian kita bisa punya kemampuan di situ, thanks God. Tapi harus saya katakan bukan itu yang kemudian ketika Yesaya berkata dia disebut dengan the Prince of Peace, Raja Damai. Bukan. Bukan itu ketika Yesus kemudian berkata bahwa damai yang kuberikan berbeda dengan damai yang dunia berikan. Dunia hanya bisa berikan emotional peace, bahkan dunia bisa berikan sedikit physical peace, tetapi bukan itu yang Tuhan berikan. Tentu saja kita yang mengalami damai Tuhan, kita harus mengalami juga emotional peace. Tentu saja kita yang mengalami damai Tuhan, kita harus mengupayakan physical peace. Tetapi ada kategori yang ketiga, yaitu sebuah kategori yang mengingatkan bukan physical peace, bukan emotional peace, tapi damai Tuhan itu adalah sebuah spiritual peace, sebuah kedamaian berkaitan dengan Kristus sendiri. Saudara, kalau saudara kemudian perhatikan, boleh dapat kembali kepada PowerPoint. Saudara, kalau saudara kemudian perhatikan, Yesus itu Matius 11 ayat 28 berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kedamaian kepadaku. Saudara, dan ini yang kalimat tadi saya katakan. Physical peace, emotional peace, sehebat-hebat saudara, saudara akan capek. Saudara akan letih. Saudara akan frustasi. Dan di tengah-tengah keletihanmu, di tengah-tengah frustasi hidupmu, Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kepada semua orang yang mengejar beragam damai di dunia ini, di mana dunia tidak bisa memuaskan kedamaian, Yesus berkata, mari datang engkau yang letih, lesu. Dan saudara, Matius 11 ayat 28 ini didahului dengan kalimat Yesus berkata, karena semua orang-orang ini telah diserahkan Bapa kepadaku. Dan Yesus juga mengaitkan dengan tidak seorang yang kenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Tapi saya garis bawahi dalam kalimat itu, ketika Yesus berkata, aku berikan kelegaan kepada engkau, sebelumnya Yesus berkata, karena semua orang-orang ini telah diberikan kepadaku. Apa maksudnya? Kelegaan dan dikaitkan dengan semua orang ini telah diserahkan kepadaku. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang lain, Yesus berkata seperti ini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saudara perhatikan kalimat ini. Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang, dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan dibuang. Saudara, saya kemudian mendapati begini, ternyata ketika bicara mengenai damai, damai itu bukan sekedar fisikal dan emosional. Dan ketika bicara mengenai spiritual peace, ini bukan sekedar sebuah damai karena perasaan kita, tapi ini adalah semua damai karena kita diberikan pada Kristus, dan kita ada di dalam Kristus, dan keberadaan kita di dalam Kristus itu membuat kita tidak akan pernah dibuang, kita tidak akan pernah diabaikan sedikit pun. Sekali lagi, ini bukan perihal berkaitan dengan feeling saya, tapi ini berkaitan dengan perihal saya ada di tangan Yesus. Saya ada di dalam Yesus, di dalam tangan yang aman itu. Itulah sebabnya Yesus berkata, apa yang diberikan Bapakku, tidak mungkin mereka akan dibuang. Tidak mungkin mereka akan dibuang. Jadi di sini perhatikan kembali. Yesus berkata, aku memberikan damai kepada engkau, dan damai itu adalah damaiku. Itu adalah diriku sendiri. Diriku sendiri. Saudara, dan kalau kita melihat di dalam Yesaya berkata Raja Damai. Raja Damai itu kemudian diikuti dengan Raja yang besar kekuasaannya, dan damai sejahtera itu tidak akan berkesudahan. Jadi
Prince of Peace itu berkaitan dengan damai daripada raja itu sendiri, keberadaan raja itu sendiri, di mana raja itu besar kekuasaan dan damai sejahtera raja itu tidak pernah berkesudahan, karena itu adalah raja yang kekal, Bapa yang kekal, kalimat sebelumnya. Jadi ketika kita ada dalam Bapa yang kekal, raja yang damai itu, maka disitulah kemudian kita mengalami kedamaian yang sesungguhnya. Saudara, sehingga ketika bicara mengenai spiritual peace, saudara, ada 3 komponen, 3 hal yang apa itu kalau kita definisikan spiritual peace. Apa artinya Yesus datang membawa damai? Yang pertama, kedamaian sejati itu bicara mengenai diri Allah sendiri. Allah adalah damai. Sehingga damai sejati itu bicara ada di dalam Allah. Dan karena itu Allah adalah pemilik damai. Allah adalah pemilik damai satu-satunya. Dan karena itu kita hanya bisa punya damai kalau apa? Kita ada di dalam Dia. Kita ada di dalam Dia. Saudara, ketika tadi pagi saya siapkan pujian ini, saya teringat satu lagu, dan di dalam perjalanan tadi ketika di tol ya, saya sembari putar lagu ini dari YouTube ya, lagu hymn yang lama, yaitu Tinggal Sertaku, Abide with Me. Tinggal sertaku. Saudara, dan ini adalah undangan Natal itu. Apa itu damai? Saudara, damai itu adalah ketika kita ada tinggal di dalam Kristus. Maka disitulah damai itu kemudian kita alami. Damai itu bukan sesuatu yang kita usahakan. Damai itu bukan sesuatu yang terjadi. Itu semua adalah bagian-bagian bonus. Tetapi esensi daripada damai itu ketika semakin kita tinggal di dalam Dia, maka semakin damai itu kemudian terjadi. Saudara, saya akan coba jelaskan secara praktis apa yang saya maksudkan, atau apa yang dimaksudkan dengan spiritual peace, apa yang dimaksudkan dengan Allah adalah damai itu, dan kita tinggal di dalam Dia seperti apa sih? Nah, saudara, ini adalah proses seumur hidup kita sebenarnya. Tapi proses ini saya akan membantu dengan sebuah proses, sebuah gambaran yang, saudara, ini kisah nyata. Jadi 11 Maret 2011, jadi setelah itu pasti ada lagi gempa ya. Kita tahu Jepang itu kan daerah yang kerap kali gempa begitu ya. Jepang dilanda gempa dan tsunami. Lalu pada saat itu ada puluhan siswa di satu gym ya, di satu sekolah di daerah Higashi Matsushima tersebut, di daerah prefektur Miyagi, yaitu daerah terkena gempa tsunami, dan air itu kemudian masuk dengan luapan yang begitu besar, dan gempa itu membuat tsunami dan air cepat meninggi. Saudara, dan menarik, ternyata kebanyakan siswa ini ternyata selamat, tidak mati. Saudara, kenapa? Kenapa mereka tidak mati? Nah, saudara, ternyata di sekolah tersebut, dan kemudian akhirnya memang itu di sekolah-sekolah SD di Jepang ya, dari anak kecil itu sudah mulai diajarkan satu teknik ya, yang disebut dengan nama uitemate. Uitemate. Uitemate itu apa sebenarnya? Uitemate itu adalah gambar seperti ini. Jadi anak itu di kolam renang diajak untuk rebah aja. Jadi maksudnya adalah ngambang ya. Maksudnya lu gak usah renang, gak usah ngelawan, pokoknya lu pasrah aja. Saudara, ini adalah prinsip daripada spiritual peace berkaitan dengan Tuhan. Saudara, saya itu gak terlalu bisa renang, dan ketika saya tahu teori ini beberapa tahun lampau, saya pikir menarik juga begitu ya. Saya pingin belajar berenang. Anak saya agak bisa dikit, lalu diajarin saya beberapa tahun. Ayo pi sini pi, saya beritahu mengenai uitemate ini, diajarin ya di kolam yang nggak terlalu dalam lah, cuman 1 meter waktu itu. Saya udah lihat di YouTube nih, saya udah belajar nih teorinya. Lalu saya coba belajar untuk apa tuh namanya, merebah lah, mengambang, tapi kan saya rebah lah begitu. Saudara, saya udah belajar teori, saya udah nonton YouTube. Saudara, ketika saya mau rebah begini, itu tuh gak bisa.
Jadi ini gimana kalau gue tenggelam gimana begitu? Anak saya, Pi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tahan. Ya lu tahan, lu kecil begitu, gue begini gede. Tetap kan ini, nggak apa-apa, Pi pelan-pelan tahan. Saudara, dan akhirnya saya coba pelan-pelan, dia tahan. Lalu dia bilang, udah Pi, pakai tangan buka semua, tenang aja, tenang. Ya, saya tenang, coba berserahlah begitu jadinya, ya. Lalu kemudian dia lepasin tangannya. Saya bilang, lu jangan lepas, lu tenang aja Pi. Saya tangan nggak lepas kok, saya tangan nggak lepas begitu, ya. Dia udah lepasin, dia bilang, Pi udah aman kok, aman. Lu udah lepas, udah lepas. Dan aneh bin ajaib, mujizat terjadi. Saya nggak tenggelam. Saudara, di situ saya belajar satu hal. Sebenarnya kita hidup tuh harus berserah total, bersandar total, uite mate. Karena apa? Ada Tuhan yang menjadi sandaran kita. Ketika kita berserah total, disitulah kedamaian Tuhan terjadi. Teori ini adalah teori yang mengajarkan saudara dan saya. Apa artinya Natal? Kalau saudara dan saya percaya Kristus, kalau saudara dan saya percaya Tuhan. Dan saudara, menurut saya hidup ya, sepanjang hidup itu adalah belajar berserah. Belajar berserah. Nggak ada habisnya. Ada bagian-bagian kecil kita terus belajar berserah. Dan saudara, itulah damai yang Tuhan inginkan. Damai Tuhan adalah lu percaya dah. Percaya hidup lu ada di tanganku. Apa artinya percaya? Pasrah, kira-kira begitu. Berserah, kira-kira begitu. Seperti uite mate ini. Teori uite mate ternyata berhasil. Dan teori itu mengajarkan mengenai iman. Itulah iman. Dan karena kita punya Tuhan. Tuhan yang hidup. Ketika Yesaya berkata Prince of Peace. Ketika Yesaya berkata Raja Damai. Ketika Yesaya berkata besar kekuasaannya. Damai itu bersifat kekal. Ini kalimat-kalimat yang harus kita percayai. Saya berharap perjalanan Natal, saya tidak tahu apa yang saudara rasakan sepanjang tahun ini. Mungkin tetap bergumul. Tapi ingat, Yesus berkata, aku memberikan engkau damaiku. Dan mari kita bersandar total kepada Dia. Kita berserah total kepada Dia. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan memimpin setiap kita. Kita berdoa. Tuhan, hamba bersyukur untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. Dan Tuhan berkatilah seluruh kami. Khususnya dalam masa-masa Natal ini. Kami boleh terus belajar untuk percaya. Bersandar mutlak kepada Engkau. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Di tengah-tengah keraguan-raguan kami. Di tengah kebimbangan kami. Kami mau belajar untuk lebih percaya kepada Engkau. Kami mohon Tuhan. Kami mohon. Dengarlah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam ibadah ini kita bersyukur untuk ada beberapa saudara kita yang akan menerima baptisan dan peneguhan sidi. Ada 5 orang saudara kita boleh dapat maju ke depan, ke 5 saudara kita. Saudara, minggu ini dan juga minggu akan datang kita akan mengadakan baptisan dan peneguhan sidi. Memang kita tidak langsungkan satu kali untuk tetap menjaga untuk distancing daripada seluruh proses daripada baptisan ini. Sebelum kita melakukan baptisan dan peneguhan sidi, kepada setiap saudara saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, boleh dapat ditampilkan juga. Dan ini menjadi satu hal yang kami hendak tanyakan pada saudara, dan kami juga membutuhkan respon setiap saudara. Ya, dan sebelum proses menerima semuanya ini, maka kami hendak menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara. Dan berharap saudara boleh memperhatikan pertanyaan ini dengan sungguh dan boleh menjawab dengan sungguh. Yang pertama, pertanyaan yang pertama boleh dapat ditampilkan. Apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, kepada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara menerima kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus dan menjadi pedoman iman dan hidup saudara? Yang ketiga, apakah saudara sungguh-sungguh
menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini menjadi dasar pertobatan saudara. Yang keempat, apakah saudara berjanji untuk hidup kudus dan mentaati kehendak dan perintah Allah? Dan yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk menjadi anggota gereja yang setia dalam hal hadir dalam ibadah, dalam persekutuan jemaat, mengikuti perjamuan kudus, dan saudara juga bersedia melayani Tuhan di dalam gerejanya? Kepada kelima rekan-rekan yang akan menerima baptisan dan peneguhan sidi, di dalam seluruh pertanyaan ini, apakah jawaban kalian? Baik, saudara-saudara sudah menjawab di hadapan Tuhan, dan saudara, biarlah setiap jemaat saya juga mengundang untuk kita boleh sungguh mensupport mereka dalam perjalanan iman ini. Khususnya beberapa di antara mereka adalah anak-anak remaja, dan kami berharap para orang tua juga boleh terus membimbing, mengingatkan mereka agar mereka boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh teguh dalam iman dan berjalan di dalam kebenaran, dalam kekudusan. Saya sudah sempat berbicara juga dengan beberapa di antara kalian. Saya juga sudah sempat melihat dalam grup daripada katekisasi bagaimana saudara punya komitmen mau membaca Alkitab, dan saudara, hal-hal yang baik. Saya sangat berharap saudara tetap keep itu untuk terus bisa berjalan, karena itulah menjadi panggilan kehidupan saudara. Baptisan saat ini hanya menjadi titik awal di dalam perjalanan iman saudara. Ini bukan ujungnya, ini bukan segala-galanya, tapi ini fondasi yang penting. Karena kalian di hadapan jemaat berkata, kalian akan sungguh-sungguh percaya dan mengikut Tuhan. Saudara, mari saja kita berdoa sebelum baptisan dan peneguhan sidi ini kemudian akan kita lakukan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba menyerahkan kelima saudara kekasih kami yang sesaat lagi akan menerima baptisan dan peneguhan sidi. Hamba berdoa untuk kelima saudara ini, Tuhan memberkati mereka, sehingga mulai hari ini mereka boleh berjalan dengan sungguh di dalam Tuhan. Mereka boleh menjadi murid Tuhan yang setia, dan mereka boleh memancarkan kemuliaan. Dengarlah doa kami dan berkatilah saat ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara boleh dapat kembali bersiap untuk kemudian proses baptisan ini akan dilakukan. Saudara, kita akan melakukan baptisan, dan yang pertama adalah saudara Dennis Nathanael Linardi. Boleh dapat maju ke depan. Saudara Dennis Nathanael Linardi, sebagai hamba Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Rohul Kudus, pada saat ini saya membaptiskan engkau. Kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan turun atas hidupmu. Engkau akan menjadi murid Kristus yang setia, mengikuti Tuhan seumur hidupmu. Amin. Silakan bangkit berdiri. Yang kedua, saudara Calvin. Saudara Calvin, sebagai hamba Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, pada saat ini saya membaptiskan engkau. Biarlah kasih karunia dan anugerah daripada Allah Tritunggal turun atas hidupmu, dan engkau akan menjadi murid Kristus yang setia, mengikuti Tuhan seumur hidupmu. Amin. Saudara, dan ada 3 saudara kita yang akan menerima peneguhan sidi. Yang pertama adalah saudara Robert. Saudara Robert, sebagai hamba Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Rohul Kudus, pada saat ini saya meneguhkan iman yang engkau pernah terima di dalam masa lalu, dalam masa hidupmu.
Dan biarlah kasih karunia anugerah Tuhan turun atas hidupmu. Dan mulai saat ini engkau akan sungguh-sungguh setia menjadi murid Kristus. Engkau akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Engkau akan memuliakan Tuhan seumur hidupmu. Amin. Dan kemudian saudara Sean Yohanes Winoto. Saudara Sean Yohanes Winoto, sebagai hamba Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, pada saat ini saya meneguhkan iman yang engkau pernah terima pada masa lalu. Biarlah Roh Kudus dan kasih anugerah Tuhan turun atas hidupmu. Engkau akan menjadi murid Kristus yang setia, mengikuti Tuhan, dan kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan pada hidupmu. Kasih Tuhan menyertai engkau dan memampukan engkau untuk hidup berkenan di hadapan Allah seumur hidupmu. Amin. Dan yang terakhir, saudara Warel Yusdigo. Saudara Warel Yusdigo, sebagai hamba Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, pada saat ini saya meneguhkan iman yang pernah engkau terima pada masa lalu dalam kehidupanmu. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan akan turun atas hidupmu saat ini. Dan mulai saat ini engkau akan menjadi murid Kristus yang setia, mengikuti Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan seumur hidupmu. Amin. Saudara, kita bersyukur ada kelima saudara kita yang boleh menerima baptisan dan peneguhan sidi. Kelima saudara tersebut boleh maju ke depan bersama-sama dengan saya. Kita akan berdiri menghadap seluruh jemaat. Saudara, saya perkenalkan kepada saudara, inilah kelima saudara kita yang kemudian boleh menerima baptisan dan peneguhan sidi pada hari ini. Saudara, saya mengajak kita bersama, mari kita berikan aplaus kepada mereka semuanya. Kita berikan aplaus kepada mereka semuanya. Dan saudara, biarlah ketika saudara mengenal mereka, saudara melihat mereka, saudara juga boleh menuntun mereka supaya mereka boleh ada hidup di dalam terang kemuliaan. Mari saudara, kita akan berdoa bersama. Kita akan menyerahkan saudara-saudara kita ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk 5 saudara kami yang boleh menerima baptisan dan peneguhan sidi pada saat ini. Hamba berdoa untuk kelima saudara kekasih kami ini. Tuhan menyertai mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan menuntun mereka, sehingga mereka hari ini ketika menyatakan iman di hadapan Tuhan dan jemaat, mereka boleh dengan teguh melangkah di dalam hari-hari, di dalam masa depannya. Berkati, sertailah mereka selalu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kita berikan aplaus pada mereka semuanya. Atas nama GKY Kelapa Gading kami menyambut saudara dan boleh menjadi bagian daripada gereja ini. Dan boleh bertumbuh bersama di dalam iman, di dalam masa-masa akan datang bersama kami. Tuhan memberkati setiap saudara. Saudara boleh dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Saudara, kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang kita terima. Kita tahu saudara, segala sesuatu yang kita miliki semua berasal daripada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan ingin kita menjadi terang, menjadi garam di dalam dunia ini. Tuhan ingin kita belajar untuk kita juga memberi bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita memperluas kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Saudara, saat ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam persembahan. Persembahan ada 2 jenis saudara. Yang pertama persembahan biasa untuk operasional gereja, dan yang kedua adalah persembahan untuk Natal. Dan saudara yang ingin memberi untuk persembahan Natal, saudara bisa membedakan dengan mencantumkan angka 25 di dalam persembahan saudara. Saudara, persembahan bisa diberikan melalui rekening dengan nomor rekening yang sudah tersedia, baik di slide yang saudara lihat, maupun juga bagi saudara yang ada di sini, di depan kursi saudara-saudara,
bisa melihatnya. Dan juga kita bisa memberikan persembahan juga melalui barcode yang ada. Saudara, sambil kita memberikan persembahan, mari kita melihat satu persembahan pujian dari video berikut ini. Saudara, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa, menyerahkan persembahan setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami menyadari bahwa berkat-berkat yang kami miliki, segala yang kami miliki asalnya daripada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kami rindu Tuhan Engkau yang memimpin setiap tangan-tangan yang mengelolanya.
Tuhan berikan hikmat bijaksana dan kami rindu Tuhan, persembahan ini dapat Tuhan pakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini dan melalui gereja ini. Dan kami rindu Tuhan, melalui persembahan ini kami juga belajar untuk kami mengambil bagian dalam memperluas kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, kesehatan dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, kita bersyukur untuk ibadah hari ini yang boleh dapat dilangsungkan dengan anugerah Tuhan, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Saudara, beberapa hal yang perlu diingatkan. Saudara, ini adalah khotbah minggu pertama, dan biasanya kita di GKI Kelapa Gading biasanya hari Rabu setelah khotbah minggu pertama dan minggu ketiga kita akan melakukan apa yang kita sebut dengan kongko gembala ya. Jadi ini follow up daripada khotbah yang dilakukan, saudara. Dan Rabu akan datang ini akan menjadi kongko gembala edisi spesial karena berkaitan dengan Christmas. Jadi tahun ini kita akan selesai di dalam kongko gembala KG@KG pada hari Rabu ini. Rabu ini adalah kesempatan terakhir. Untuk minggu ketiga nanti kita tidak ada seperti ini, dan kita akan mengangkat hal-hal berkaitan dengan Christmas ya, hal-hal berkaitan dengan Natal. Jadi saudara boleh dapat join bersama, dan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan Natal, saudara boleh pakai kesempatan pada Rabu malam mendatang. Jadi itu adalah edisi khusus Natal KG@KG. Saudara, dan minggu ini sudah minggu Advent yang kedua. Kita doakan juga untuk minggu depan, Advent ketiga, Advent yang keempat, akan Advent ketiga nanti berkaitan dengan Christ brings love, lalu kemudian Christ brings joy, dan pada akhirnya nanti 24 dan 25 Desember ya. 24 dan 25 Desember kita akan merayakan Natal dan juga ibadah Natal. Dan saudara, ini tetap kita akan lakukan di dalam konteks bersifat streaming, dan nanti Pendeta Hendra Mulia akan melayani kita. Saudara boleh tolong menyiapkan hati juga sehingga tetap meskipun dilakukan lewat streaming, tapi perayaan Natal dan kebaktian Natal kita boleh lakukan. Dan kalau mereka yang perang dunia pertama saja bisa bersuka cita, maka saudara dan saya tidak punya alasan untuk tidak bersuka cita meskipun streaming ya. Jadi karena itu saudara tolong siapkan hati untuk bisa menikmati semuanya itu. Dan nanti 30 Desembernya hari Rabu terakhir sebelum kita mengakhiri tahun ini juga ada kesempatan malam refleksi dan malam ibadah tutup tahun yang akan kita lakukan tetap lewat streaming ya, tetap lewat streaming. Saudara boleh berkaitan dengan malam Natal 24 Desember, gereja juga menyiapkan lilin bagi saudara yang perlu untuk mengambil. Saudara boleh mengambil karena kita tetap akan melakukan candlelight service, karena itu menjadi bagian yang indah di dalam setiap perayaan Natal yang kita lakukan 24 Desember nanti. Saudara boleh mengambil lilin tersebut. Saudara, dan seperti tadi sudah kami sampaikan, minggu depan kita akan kembali melakukan baptisan dan CD bagi kelima saudara yang lain. Saudara juga boleh mendoakan 5 saudara yang akan menerima baptisan dan penungguan CD. Dan sekali lagi atas nama hamba Tuhan Majelis GKI Kelapa Gading, kami juga mengucapkan selamat kepada 5 orang saudara kita yang sudah dibaptis dan CD pada kesempatan ibadah pada hari ini. Dan selain itu juga akan ada beberapa 2 pasang jemaat kita yang akan melangsungkan pernikahan. Yang pertama adalah saudara Robert dan Juwita. Saudara, mereka akan melakukan pemberkatan di GKI Palembang, tapi mereka adalah anggota jemaat kita, dan karena keluarga di Palembang, mereka akan dilakukan di Palembang dan akan dilayani oleh Pendeta Chandra Gunawan sebagai gembala di GKI Palembang. Saudara boleh mendoakan. Dan juga 2 minggu akan datangnya lagi itu 19 Desember, saudara Kelvin dan Evi akan diberkati di gereja ini. Saudara juga boleh mendoakan, dan kalau ada keberatan yang sah, saudara boleh mengajukan secara tertulis. Dan kami sampaikan ini supaya saudara juga boleh mendoakan
rekan-rekan kita tersebut. Untuk aktiviti mingguan, saudara boleh perhatikan bersama. Sekolah minggu biasa sore nanti, dan juga mereka akan merayakan Natal khusus. Sekolah minggu 20 Desember mendatang, anak-anak boleh dapat hadir, dan juga persekutuan Kaleb rutin dilakukan. Di dalam masa-masa ini saudara boleh hadir, dan juga untuk komisi wanita ya boleh dapat kemudian hadir. Dan Sabtu akan datang tersebut juga akan ada acara khususnya untuk Korem dan pemuda, dan saya akan memimpin, dan ya anak-anak akan punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng saya. Saudara tolong doakan juga supaya bisa melayani anak-anak ini dengan baik ya. Biasa anak-anak lebih kreatif ya. Pertanyaan mereka itu biasanya lebih kreatif dan agak sulit dijawab ya. Jadi tolong bantu doa juga supaya bisa jawab dengan baik anak-anak ini ya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian doksologi, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, Tuhan selamat sumber berkat. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kembalilah dalam hidup masing-masing, serta terimalah berkat daripada Dia. Kasih daripada Allah Bapa, serta anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan bimbingan daripada Allah Roh Kudus. Berkat Allah Tritunggal akan turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bersujud kembali, doa teduh, dan Tuhan memberkati setiap saudara.
Yesus